Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan pada uji lanjut 2K dulu ya. Nanti setelah itu baru yang Duncan. Oke, untuk uji lanjut 2K, pertama kita hitung dulu statistik 2K atau BNG. Nah, ini rumus statistik 2K-nya, yaitu Q alpha PDB akar KTG per R ya. KTG ini adalah kuadrat tengah galat dari ANOVA sebelumnya, dan R ini adalah banyaknya ulangan. Kemudian di sini Q alpha PDB, DB itu juga derajat bebas galat ya pada ANOVA sebelumnya. Alpha adalah taraf nyata yang digunakan dan P adalah banyaknya perlakuan. Seperti itu. Berarti kita ini perlakuannya 4 ya. Nah, ini tabel 2K untuk alfanya 0,05. V di sini ada derajat bebas. Saya ambil sampai 20 karena derajat bebas kita di sini tadi 20 ya, derajat bebas galat. Kemudian ini adalah T-nya atau P. P adalah perlakuan ya. Ada sebagian yang menyebutkan ini T, ada juga P ya. Banyaknya perlakuan kita adalah 4 ini. Nah, sehingga Q kita adalah perlakuannya 4, derajat bebasnya 20. Berarti ini tarik ke bawah. Nah, diperolehlah angka 3,96. Nah, jadi ini nilai Q-nya. Statistik 2K yang dari tabel. Oke. Terus dikali dengan S ya. S ini saya notasikan dengan S yang ini, yaitu akar dari KTG. KTG tadi kita simpan di ANOVA O6 dan R-nya ANOVA H3 ya. Nah, diperolehlah ini. Jadi tadi kalau kita buka KTG-nya berapa tadi? Nih ya, KTG-nya adalah 181 dibagi dengan R, ulangannya 6 gitu. Oke, kita lanjutkan. Sudah dapat ini nilai statistik 2K-nya, jadinya adalah Q dikali S ya, jadi 21,76 ini. Nah, teman-teman, ini diingat untuk melakukan perbandingan selanjutnya nanti. Oke, selanjutnya tahap yang kedua kita lakukan algoritma 2K. Pertama, urutkan rataan perlakuan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, ini saya melakukannya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Ini A, B, C, D. Ini kebetulan urut ya. 57, 72, 75, 80. Rataan perlakuannya ya, ini Y bar I. Oke, selanjutnya kita masuk ke iterasi ke-1. Jadi iterasi ini ulangan. Jadi ada beberapa tahap dalam iterasi. Pertama, ambil nilai awal I sama dengan 1 dan J sama dengan 1. Ini maksudnya I adalah nilai terkecil dan J adalah nilai terbesar. Jadi maksudnya ambil nilai awal, nilai terkecil pertama dan nilai terbesar pertama. Oke. Nah, nilai terbesar pertama itu adalah D, perlakuan D, nilainya 80, dan nilai yang terkecil pertama adalah perlakuan A, 57, seperti itu ya. Jadi ini dulu. Nah, setelah itu kita hitung beda antara rataan perlakuan terkecil ke I dengan terbesar ke J. Kemudian bandingkan dengan nilai statistik 2K-nya. Oke. Nah, ini kita kurangkan ya. Kita kurangkan 80 dikurang 57, hasilnya 22,56. Dan dibandingkan dengan nilai statistik 2K. Tadi kita peroleh nilai statistik 2K-nya adalah 21,76. Dan ini lebih besar. Nah, ini tidak dicatat di sini. Kalau dia lebih besar, maka lanjutkan lagi mencari selisih antara nilai terbesar pertama dengan terkecil kedua. Seperti itu. Yang A tadi kan terkecil pertama. Jadi yang B adalah terkecil kedua ya. Lihat ini.
yang ininya tetap, tapi yang ininya bergerak dari yang A ke B, seperti itu. Nah, kita cari selisihnya D dengan B ya, kalau yang tadi D dengan A. Selisihnya adalah 8, tentunya ini lebih kecil daripada nilai statistik 2K-nya tadi ya, lebih kecil dari 21,76. Nah, kalau sudah lebih kecil, maka langkah yang keempat, tarik garis mulai dari perlakuan yang dibandingkan tadi, yaitu B sampai D. Tarik garis, nah kita tulis ini yang warna merahnya ya, kita bikin warna merah dari B sampai ke D. Nah, itu iterasi pertama. Perhatikan teman-teman saat kita menggunakan nilai terbesar pertama. Nah, kemudian kita masuk ke iterasi kedua, ambil J sama dengan 2 dan I sama dengan 1. Tetap I-nya sama dengan 1 ya. Berarti nilai terbesar kedua dengan terkecil pertama. Terbesar kedua adalah perlakuan C, nilainya yang 75, ini. Dibandingkan dengan terkecil pertama, 57,6. Oke. Nah, kemudian seperti tadi hitung beda antara rataan perlakuan terkecil ke I dengan terbesar ke C. Gitu. Beda antara A dengan C. Hitung bedanya 75 dikurang 57. Di sini 17,8, tentunya ini lebih kecil dari 21,76. Oke. Ini lebih kecil dari statistik BNJ-nya tadi. Nah, karena lebih kecil, maka tarik garis mulai dari perlakuan yang dibandingkan tadi, yaitu A sampai C. Jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini seharusnya kita akan membandingkan yang B dengan A, gitu kan? Yang terbesar ketiga itu adalah B dengan terkecil pertama A. Namun karena ini sudah satu garis dari A sampai C, itu artinya dia udah sama perlakuannya. Jika kita bandingkan lagi, udah otomatis ini akan sama juga, ya kan? Karena secara logika, kalau 75 dikurang 57 aja udah lebih kecil dari 21, udah pasti 72 dikurang 57 juga lebih kecil dari 21. Seperti itu. Jadi kita bisa stop algoritmanya selesai sampai di sini, dan hasil akhirnya kita satukan hasil yang ini teman-teman, hasil dari iterasi kedua dengan hasil dari iterasi yang pertama tadi ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini mohon maaf, ini harusnya udah nggak dikasih warna lagi ya. Ini warnanya ini, dan yang ini juga warnanya hijau ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita buat notasi, ini kan perlakuan yang berada dalam satu garis berarti punya notasi huruf yang sama. Sehingga ini B, C, D punya notasi yang sama. B, C, D berarti notasinya ini A, A, A. Nah, kemudian A, B, C juga punya notasi yang sama, tapi berbeda dengan yang tadi, yang D ini. Sehingga kalau tadi sudah A, 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 maka kita bikin B, 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 seperti itu. Oke, nah sehingga kita simpulkan apa kesimpulannya? Di sini kesimpulannya adalah yang berbeda adalah A dengan apa? Dengan D ya. A dan D berbeda nyata. Oke, sedangkan A dengan B tidak berbeda nyata atau sama nih karena hurufnya sama. A dengan C sama, masih ada B-nya. Kemudian B dengan C sama, B dengan D sama, C dengan D juga sama ya. Jadi yang berbeda adalah A dengan D. Jadi ini kesimpulan kita. Oke. Nah, jadi ini algoritma uji lanjut dari 2K.